Ya pemirsa, itu tadi pertanyaannya, sampai kapan penderitaan dari warga Gaza Palestina ini akan berakhir dengan adanya berbagai serangan dari Zionis Israel, bahkan jalur bantuan pangan ini ditutup. Bahkan sampai dengan saat ini terjadi malnutrisi akut yang diderita oleh anak-anak. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Bersama saya sudah ada Faisal Assegaf yang merupakan aktivis dari Timur Tengah. Selamat malam Mas Faisal. Malam Mbak. Dan juga pada malam hari ini kami akan mengundang sudah ada Profesor Ali Munhanif yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam Prof, silakan. Selamat malam. Iya. Silakan Prof. Silakan duduk. Kita ini langsung saja membahas ya Prof. Bagaimana kondisi di Gaza Palestina sampai dengan saat ini. Bantuan pangan ini tidak sampai kepada masyarakat Prof Ali. Mungkin ini bisa langsung kami tanyakan faktanya terlebih dahulu. Mas Faisal, bagaimana di lapangan? Ya, saya kira ini makin menunjukkan bahwa dunia sebenarnya sudah menerapkan standar ganda, terutama negara-negara maju yang pertama kali membuat tatanan hubungan internasional, sistem hubungan internasional, ternyata mereka juga yang membiarkan pelanggaran itu terjadi. Ini kita sangat kelihatan. Artinya desakan kecaman dari para pemimpin dunia, para pemimpin negara maju, para pemimpin Arab Muslim itu ya sebenarnya sudah dikalkulasi oleh Netanyahu bahwa mereka sebenarnya bisa melakukan lebih dari itu, tapi itu yang tidak dilakukan. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah mereka serius membela Palestina, termasuk para pemimpin negara Arab dan Muslim. Dan yang ironis yang ingin saya sorot kemarin itu tentang pertemuan di New York. Di situ itu aneh. Israel sebagai penjajah, negara yang melakukan genosida yang menyebabkan kelaparan, tapi Hamas yang disuruh menyerah. Padahal itu mereka pejuang. Artinya deklarasi New York yang juga dihadiri Liga Arab, yang diinisiasi oleh Arab Saudi dan Prancis, itu pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Dan sayangnya Indonesia hadir di sana. Pengkhianatan terhadap warga Palestina ini tentunya tidak bisa langsung kita simpulkan begitu saja. Namun faktanya yang kita ketahui bahwa Zionis Israel menyatakan jalur kemanusiaan ini terbuka, tapi ternyata untuk mendapatkan makanan warga Gaza Palestina ini bahkan harus mengantre di dapur umum. Prof Ali. Iya, di sini semakin terlihat bahwa apa yang sekarang terjadi di Gaza tidak lagi perang teritorial atau perang untuk menuju satu kesepakatan politik gitu ya, atau hanya sekedar masalah terorisme dan sebagainya, tapi semakin jelas bahwa ini sebenarnya dalam bentuk yang sangat kasat mata merupakan ethnic cleansing. Sebenarnya sebuah perang menjajah kemanusiaan, terus-menerus memperpanjang krisis yang terjadi di Gaza, tidak dalam hanya membunuh para militer atau pejuang kemanusiaan, tapi juga orang-orang sipil, perempuan, anak-anak dibiarkan kelaparan. Tidak mereka melakukan pembunuhan secara langsung, tapi jelas Donald Trump sendiri membuat kalimat yang sangat tegas, yakni ini starvation, pemiskinan terus-menerus terhadap penduduk Gaza, dan itu sangat melanggar hukum internasional. Disitulah sebenarnya mengapa kita lihat sekarang ini, meskipun dalam retorika Netanyahu selalu mengatakan bahwa kita mempersilahkan bantuan kemanusiaan untuk hadir, tetapi kenyataannya setiap ada antrian mereka tembakin, lalu kemudian sekali lagi ada bantuan kemanusiaan mereka blok, tidak boleh turun, diblok tapi lalu kemudian tidak boleh diambil. Semuanya terlihat bahwa tegas bahwa yang terjadi di Gaza adalah semacam pembasmian etnis, pembasmian masyarakat yang mempunyai wilayah untuk diakui kedaulatannya, dan itu dibiarkan terus-menerus berlanjut sampai sekarang ini. Pemusnahan etnis ini juga menjadi perhatian. Tadi juga sempat disebutkan bahwa posko bantuan pangan ini menjadi target dari Zionis Israel, khususnya untuk menyerang warga Gaza. Bahkan data yang terakhir ada sekitar 17 orang tewas karena kelaparan dalam kurun waktu 24 jam saja. Mas Faisal. Ya, saya kira dunia harus segera bertindak, terutama para pemimpin negara Arab Muslim, yaitu tadi butuh tindakan nyata, bukan sekedar kecaman, bukan sekedar. Ini yang terjadi ini kan ketika Israel menutup jalur kemanusiaan lewat darat, dunia itu menyerah.
Akhirnya mereka ngambil lewat jalur udara, diterjunkan dari pesawat. Itu sangat tidak mencukupi. Yang kedua juga berbahaya karena ada beberapa kasus yang meninggal tertimpa itu sendiri, belum lagi yang luka. Yeah. Jadi yang terjadi saat ini adalah selama hampir 2 tahun belakangan sejak perang Gaza meletup, dunia itu bersifat reaktif terhadap aksi yang dilakukan Israel. Nggak pernah dunia bersifat proaktif. Jadi kalau Israel bilang tutup, seolah-olah dunia nggak menyerah. Tidak berani melakukan terobosan, tidak berani, ya sebenarnya mereka punya kemampuan, harusnya. Tapi itu tidak mereka lakukan. Mereka mencoba mencari alternatif, yaitu menunjukkan bahwa mereka sudah menyerah terhadap Israel. Benarkah demikian Prof. Ali, bahwa dunia ini saat Israel menyatakan bahwa tidak bisa, dunia menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa? Dalam batas tertentu apa yang disampaikan Pak Faisal Assegaf saya kira benar bahwa Israel seperti menutup mata dengan berbagai tuntutan, kecaman maupun kritik yang secara hukum internasional layak didengarkan bahwa ini betul-betul pelanggaran hukum internasional. Dan disitulah kita tetap berharap bahwa negara-negara yang selama ini tutup mata dengan aksi Israel, aksi kejahatan kemanusiaan Israel itu harus mulai melangkah lebih maju terhadap tuntutan dunia internasional. Terjadi perubahan tentu saja, yang paling mencolok adalah sekarang sikap Prancis yang akan mulai mengakui kemerdekaan Palestina, katakanlah eksistensi negara berdaulat Palestina yang akan disampaikan pada September nanti dalam sidang umum PBB, dan lalu kemudian Inggris juga lebih maju mengatakan bahwa jika Israel tidak berhenti mengakhiri krisis kemanusiaan, maka Inggris juga akan mengikuti apa yang dilakukan Prancis, dan itu tampaknya mulai membuat Netanyahu mengambil dualisme ini ya, sikap kekerasan terhadap Israel. Pertama adalah dia justru akan mencaplok Gaza habis-habisan, mengatakan bahwa we try to reoccupy Gaza, itu berarti bahwa secara diplomatis dia mulai merespon apa yang ditunjukkan oleh Inggris dan Prancis. Tapi pada saat yang sama juga tadi itu kita mulai membuka jalur bantuan kemanusiaan yang sampai sekarang belum bisa diterjemahkan ke dalam lapangan. Mungkin Pak Faisal punya data yang lebih akurat, tapi kesan saya adalah bahwa Netanyahu sendiri mulai gambling dengan apa yang... Tapi dengan adanya reaksi dari respon dari Prancis dan juga diikuti oleh negara-negara lainnya di Eropa Barat, apakah ini cukup hanya dengan mengakui kedaulatan, sementara faktanya di lapangan berbeda? Itu dia, makanya saya kira kita berharap betul negara-negara maju yang selama ini berada, katakanlah sangat bergantung pada Israel, mulai menunjukkan sikap yang mendukung tuntutan-tuntutan dunia internasional, khususnya menyangkut mengakhiri krisis kemanusiaan. Dengan retorika Prancis dan sebagainya, tentu saja itu masih dalam batas simbolik ya, tapi setidaknya ada langkah yang mulai diikuti, terutama Australia, New Zealand, lalu kemudian Norwegia sudah betul-betul mengancam akan menyetop bantuan-bantuan kepada Israel, termasuk bantuan pasukan senjata. Nah, apa yang sekarang ini terjadi, yang kita tunggu tentu saja adalah mudah-mudahan dukungan terhadap mengakhiri krisis kemanusiaan yang dilakukan oleh Prancis, lalu kemudian Inggris, diikuti oleh Donald Trump juga, yang saya kira pemegang kekuatan terbesar dalam koalisi mendukung Israel selama ini, dan itu saya kira langkah penting untuk bisa didorong terjadi pada sidang umum PBB pada September nanti itu. Ya. Itu suatu perkembangan yang harus kita terus upayakan untuk ke arah sana. Perkembangan dari negara-negara Eropa di dunia ini juga nantinya kita akan lihat pada sidang PBB nanti. Namun apakah sikap dari negara-negara maju ataupun Eropa ini merupakan sikap yang hanya retoris tadi disebutkan, ataukah merupakan bentuk nyata? Nanti dijawab ya Mas Faisal usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami yang masih akan kembali sesaat lagi.